Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ASC Channel. ASC Channel itu adalah singkatan dari Agus Wendat Channel ya. Teman-teman, kali ini saya lagi ngopi di tempat yang sangat indah sekali ini. Mau membahas efek-efek ekonomi yang sangat luar biasa. Saya sore hari ini kedatangan teman saya yang sangat sukses di usaha masker ya. Langsung aja lah, jangan lama-lama. Ini dia Yaser Arafat. Bro, apa kabar bro? Sehat. Gimana? Sehat bro. Gimana kabar hari ini? Untuk perkembangan situasi kayak gini, gimana? Oh, pertama-tama sih gue puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Iya. Karena bisa dibilang itu dampak corona pun menurut gue tuh ada hikmahnya sih. Iya. Apalagi bagi gue yang bisa dibilang ya sebagai pengusaha kecil. Kebetulan sih gue sempet join sama sahabat gue. Iya. Sekarang gue sih lagi menggeluti dunia masker sih intinya bro. Masker ya. Karena kalau kita bisa ngikutin perkembangan hampir di seluruh Indonesia malah ya. Iya, benar-benar. Rebut-rebutan masker sih bro. Ya lumayan lah buat sampingan, apalagi banyak banget kota-kota di Indonesia ini di lockdown sih menurut gua. Cuman ya oke lah menurut gua kalau kita daripada kita cuma tidur ngelamun, apalagi sekarang perkembangan gadget tuh sangat kenceng ya bro ya. Iya. Jadi ya lumayan lah kita bisa COD-an, online shop juga sih bro. Oh gitu. Ini gue bawa beberapa contoh masker sih. Ya masker kain. Ini sih efektif juga sih sebenarnya buat mencegah corona. Selain masker juga hand sanitizer itu penting ya. Apalagi kita rajin-rajin cuci tangan, kemana-mana kita harus bepergian pakai masker tuh lebih mencegah sih bro menurut gua. Udah sampai mana nih pemasaran ini Pak? Kebetulan gue sekarang hampir nyakup ke hampir dunia industri gue kejar, kayak pabrik, terus tempat-tempat pemukiman warga juga, hampir semua pelosok sih gue masukin sih, apalagi di daerah Jabodetabek sih, kejar-kejar gue sih bro. Iya. Terakhir gue sempat ngirim sampai ke Kalimantan juga, ya lumayan lah bro lah sampingan. Sekarang itu merek-merek sensi kayak gitu sangat mahal ya Pak ya. Betul. Mungkin lebih efektif juga, ini juga kayaknya membantu masyarakat juga buat apa namanya meringankan lah ya, supaya tidak kena virus-virus ya, tidak langsung kena kalau berbicara itu tidak langsung inilah gitulah ya, meringankan aja. Ini harganya berapa Pak ini? Kalau gue Per sih satunya. ngejualnya by lusin bro. Jadi selusin itu isi 12. Gue jual itu di 50.000. Iya. Karena gue juga sih bisa dibilang distributor juga buat yang lain pengen usaha nyoba atau gimana. Menurut gue tuh masker tuh oke lah buat dalam situasi kayak gini. Berarti kawan-kawan ya, selagi situasi kayak gini, ini tips juga buat kalian yang lagi nganggur, lagi apa, bisa calling lah ya, bisa calling nomor yang di bawah sini nih. Nanti kalian catat aja, barangkali kalian mau gabung di all shopnya Pak Yaser, nanti bisa calling. Untuk masker gini itu bahannya berbeda-beda apa gimana Pak? Bahan tuh beda-beda. Ada Oxford juga, ada yang dari katun juga. N95 pun bagus. Terus gue juga sekarang kan kalau untuk masker di kayak kedokteran itu kan susah bro dicarinya tuh. Jadi gue sih lebih main di kain, karena pertama kain kan kita bisa dicuci juga, bahannya pun halus juga di katun, enak juga dibanding kalau kita pakai masker yang cuman dari kedokteran itu maksimal itu 3 jam pemakaiannya menurut gue sih bro. Jadi lebih efektif lah, jadi nggak nguras duit juga sih menurut gua. Kenapa sih bisa kepikiran langsung wah masker kain gitu? Gimana awal ceritanya gitu Pak? Karena baik lagi bro, dari keadaan kita juga kan hampir seluruh
dunia malah ya ngalamin namanya pandemi COVID-19 ini. Lapangan usaha makin sempit, banyak guru-guru yang diberhentikan juga. Betul. Jadi gimana kita sih sebagai generasi muda ya, daripada kita ngelakuin hal-hal negatif, Iya benar. lebih baik sih kita ngambil hal positif sih bro menurut gua. Iya. Awal mula gua Setuju. ngedudutin dunia masker tuh ya karena corona juga. Menurut gua corona tuh ada berkahnya juga sih bro. Iya betul. Pertama dari ozon bumi kita membaik, Iya. polusi berkurang juga. Walaupun keadaan makin sulit ya, mau nggak mau hidup harus terus berjalan menurut Iya gua. betul sekali. Tetap kita anak istri harus tercukupi ya. Betul, intinya itu. Intinya itu ya. Itu yang bikin semangat kita membuat hari-harinya bikin inovasi yang menarik lagi, yang lainnya juga bisa Betul. usaha apa gitu, yang lainnya workshop apa gitu sambil sampingan aja yang bermanfaat begitu ya Pak ya. Betul. Oh, minum Pak, ngopi Siap. dulu Pak, ngopi dulu. Sponsor hari ini Iya. disponsori sama ini ya Bro Iya. ya. Ya, kita sambil ngopi-ngopi aja kawan-kawannya, jadi relax aja kita di sini ngobrol-ngobrol sama generasi muda yang sangat cepat sekali suksesnya gitulah. Menurut Amin, saya Bro. sukses lah gitu ya. Dengan situasi kayak gini bisa memanfaatkan waktunya gitu, sangat efektif sekali. Diminum dulu Pak. Siap. Minum dulu sambil ngopi-ngopi ya. Kebetulan kopi itu bisa bikin Iya. kita enjoy lah. Betul. Ya kan? Mungkin hari ini udah beres apa pekerjaannya apa gimana, lagi nyantai aja gitu. Kebetulan tadi siang sih gue start biasanya rata-rata dari jam 9 sampai jam 12, jam 1-an lah. Iya. Biasanya gue supply ke dunia Industri. industri ya, rata-rata sih gue di Jabodetabek ini sih bro. Jam segini ya saatnya santai aja sih bro. Ya, benar-benar ya, namanya jadi pengusaha ya bro ya. Betul, Ya amin bro. waktunya bebas aja gitu. Betul, Ngopi mau apa gitu ya, relax aja ya. Betul. Bagus sekali Pak ide-idenya Pak. Jadi lu sering biasanya nge-vlog ke mana aja bro? Atau ngikutin lagi yang lagi nge-trend juga? Ya paling kalau ada waktu ngeblog aja, tapi kalau nggak ada waktu ya kerja atau usaha yang lainnya mungkin ya sampingan aja sih. Betul. Setuju gua. Generasi Yang muda isi waktu tuh aja, ya daripada lu mager di rumah. Iya betul. Main game yang nggak jelas ya. Sekarang kan menurut gua online shop tuh lebih oke lah ya. Apalagi dengan situasi kayak gini, kita mau ketemu orang juga kayaknya gimana gitulah ya. Betul. Jadi online shop aja ya. Kalau gua boleh nanya nih bro, sekarang gua yang balik wawancara lu ya kan? boleh siap bos. Menurut lu dengan keadaan yang sekarang bisa dibilang ekonomi global sulit nih, lu pribadi sebagai vlogger atau youtuber nanggapinya kayak gimana bro? Ya sebagai saya pribadi sih ya sangat susah sih sebenarnya. Dengan situasi kayak gini otomatis kan ekonomi juga berdampaknya benar-benar luar biasa, apalagi yang udah berkeluarga, yang punya anak istri dan lain-lain, itu sangat sulit ya. Apalagi sekarang kerja sebagian ada yang di lockdown, sebagian ada yang di stop nggak boleh kerja, itu sangat luar biasa menurut saya. Tapi kita tidak terpatok dengan pekerjaan itu, tapi harus harus efektif aja hari-harinya kita disebutnya itu berkarya lah gitulah ya. Jadi ada kesempatan buat jualan apa, maksanain aja. Jadi hari-harinya itu kita ada kegiatan gitu Pak. Tips-tipsnya gitulah. Betul. Gitu Pak. Oke. Tapi lu ngalamin dari segi lu yang dunia usaha lu jalan, sebagai lu pegawai swasta pun lu jalan, menurut lu keadaan lu sekarang itu dari segi ekonomi lu berpengaruh atau enggak? Sangat berpengaruh. Karena apa? Ya biasanya kan kita bekerja itu setiap bulan, setiap tanggal itu katanya ada yang ditunggu gitu kan ya. Jadi udah tentu gitulah ya. Tapi kalau misalkan kita usaha juga, ya kita juga harus bergelut juga. Tapi dampaknya itu sangat drastis. Ada bedanya gitu. Jadi lu sebagai youtuber, sebagai vlogger, saran lu untuk warga Indonesia nih yang lagi ngalamin pandemi COVID-19, menurut lu saran lu apa bro? Saran saya ya mungkin ya kita juga
ada pemerintah juga ya, Iya. ya mungkin yang mengatur ya seluruh Indonesia lah ya. Ya kita harus mengikuti aturan-aturannya otomatis, tapi kembali lagi kita tetap harus menjaga kesehatan, tetap hari-harinya kita langsung melakukan aktivitas yang biasanya kalian kerja, tapi di saat nggak kerja harus ada kegiatan atau usaha apa yang bisa memutar ekonomi gitulah, intinya mah gitu. Jadi jangan terpatok harus kerja di saat berhenti kita harus ngapain, kan bingung juga. Iya. Kan apalagi yang udah punya resiko berkeluarga, otomatis kan hari-harinya itu harus benar-benar perlu banget gitulah dengan disebutnya jajan atau apa dan lain-lain. Betul. Begitu Pak. Saran-sarannya ya kita tetap mengikuti aturan, tapi kita tetap waspada juga. Kita tetap pakai masker, apalagi di situasi kayak gini kita harus jaga jarak juga gitulah. Pokoknya yang gitu-gitu aja bro ya. Itu aja sih Pak buat tips-tipsnya. Kayak gue sih sedikit nambahin ya bro Iya. ya di Gak apa-apa. blog gue nih. Saran gue untuk warga Indonesia tetap ikuti aturan pemerintah, karena bagaimanapun kita sebagai warga yang baik harus patuh pada peraturan pemerintah. Iya betul. Dengan peraturan pemerintah, semoga kita dapat memutus rantai penyebaran COVID-19, Betul. supaya ibu pertiwi kita kembali sembuh lagi. Betul. Apalagi kita bentar lagi mau masuk ke bulan Ramadan ya bro ya. Iya. Itu yang paling ditunggu ya. Kita sih sebagai warga Indonesia yang baik berharap masalah ini cepat selesai. Tetap ikutin anjuran pemerintah, tetap semangat bro, jangan putus semangat karena kalau kayak gini, keadaan kayak gini. Itu sih dari gue. Iya. Sekarang ngopi dulu Pak, ngopi lagi. Lanjut ke dalam Iya, ya. kita ngopi lagi aja dulu. Ya gitu, kawan-kawan, ini obrolan saya seputar lagi apa ya, bisa disebut lagi nyantai aja gitu. Habis beres usaha-usaha yang lainnya. Ya seperti inilah, ngopi, rokok gitu lah ya. Oke lah teman-teman, vlog kali kita hari ini sampai di sini ya. Nanti next selanjutnya kita lanjut lagi kita itu akan ngontrol, disebutnya ngontrol kalau kata Sundanya itu. Mau ngebobol. Jadi besok nanti ke Kerawang. Jadi Kerawang itu ada salah satu teman juga yang dia juga sukses dari dunia workshop juga gitu ya. Siap. Oke kawan-kawan, terima Siap, kasih Bro. kawan-kawan ya Sukses Bro, obrolannya. Bro. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe Suhendar Channel.